أشهد أن محمدا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini di malam apa Pak ini Pak? Malam Sabtu kita dipertemukan Allah kembali di taman di antara taman-taman surga dunia. Semoga ini juga menjadi nostalgia kita tatkala kita bertemu di taman surga akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita juga berharap majelis kita ini adalah majelis berkumpulnya orang-orang saleh, walaupun kita belum sampai pada derajat benar-benar saleh, tetapi setidaknya kita dengan ikhtiar ini, dengan belajar, kita menuju bagaimana menjadi pribadi yang lebih saleh. Dan masing-masing kita juga berkumpul dengan orang-orang yang menuju kesalehan, sehingga taman ini juga semoga menjadi taman Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang saleh. Berkenaan dengan itu Bapak Ibu sekalian, karena saya beberapa waktu mengisi di sini belum ada struktur materi yang jelas, maka pernah juga saya sampaikan di sini mau membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin. Maka insyaallah mulai malam ini kita akan bahas, semoga nanti bisa rutin satu pertemuan setidaknya satu hadis, karena kitabnya itu lumayan tebal. Jadi setiap bab nanti saya ambil satu atau maksimal 2 hadis, untuk kemudian nanti ya semoga bisa selesai, setidaknya setiap bab ada hadis yang kita bahas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini kitab Riyadhus Shalihin kenapa perlu kita bahas? Satu, karena ini adalah kitab yang paling bestseller. Ya, Muslim Ibad itu bestseller, tapi masih jauh kalah bestseller dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab yang diklaim sebagai aktsarul kitaban intisyaran fi biladil muslimin ba'da kitabillah. Kitab yang paling sahih, kitab yang paling banyak tersebar di dunia kaum muslimin setelah kitabullah. Itu adalah kitab Riyadhus Shalihin. Yang karena bestsellernya dan juga karena pentingnya, sampai-sampai ada seorang ulama penulis kitab Ma'alim fi Thariqi Talabil Ilm mengatakan, wa amma kitab Riyadhus Shalihin a'taqid mawjudun fi kulli baiti muslim illa masyaallah adanya. Adapun kitab Riyadhus Shalihin saya percaya di rumah setiap kaum muslimin sudah punya, kecuali yang masyaallah. Riyadhus Shalihin durung duwe gitu ya. Hadirin, kenapa kita perlu membahas atau bahkan nanti memiliki, saya tidak jualan kitab Riyadhus Shalihin ya, tapi saya ikut mempromokan karena memang demi sebuah kemaslahatan ya. Kitab Riyadhus Shalihin ini merupakan karya yang diberikan oleh Allah, karena kalau kita bicara dasar kaum muslimin itu apa Pak dasarnya Pak? Sumber hukum kaum muslimin apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran semua sudah punya Pak? Di rumah mushafnya alhamdulillah sudah punya semuanya. Hadis berarti juga sudah punya?
Sahih Bukhari sudah punya 3 jilid? Pastikan 3 jilid, Pak. Sudah punya Sahih Bukhari? Ada? Alhamdulillah. Ada yang belum? Nah, yang belum punya Sahih Bukhari kemungkinan Sahih Muslim juga belum punya. Ya. Sahih Bukhari belum punya, Sahih Muslim biasanya juga belum punya. Sudah punya Pak Sahih Muslim? Ya. Kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim belum punya, kemungkinan besar juga Sunan Tirmidzi juga belum punya. Lebih tebal lagi. Sunan Tirmidzi sudah punya, ini kumpulan hadis Pak. Kalau kita bicara Quran dan hadis, Al-Quran sudah punya, ya mestinya idealnya Bukhari punya, Muslim punya, Sunan Tirmidzi punya. Kemudian apa lagi? Kalau Bukhari, Muslim, Tirmidzi belum punya, kemungkinan besar Sunan Abu Dawud juga belum punya. Sunan Abu Dawud belum punya, kemungkinan besar Sunan Ibnu Majah juga belum punya. Apa mana Musnad Ahmad? Wah, saya ini Pak. Ya. Apalagi juga Mustadraknya Al-Hakim, ya. Kemudian karyanya Ad-Daruqutni, Al-Muwatta'nya Imam Malik. Dari kitab-kitab tersebut, kitab hadis, mana yang sudah dipunyai, Pak? Dasar kita Al-Quran dan Al-Hadis. Sementara kita belum memiliki kitab-kitab tersebut di antaranya. Ya. Di antara panjenengan mungkin sudah ada yang punya, tapi belum semuanya memiliki semua buku tersebut. Nah, bagaimana antisipasinya? Setidaknya kita belajar hadis dari yang dikumpulkan para ulama yang mewakili hadis-hadis yang ada. Dengan bab yang bisa dipahami dan bermanfaat, dan itu menjadi sesuatu yang harus kita ketahui karena mau dikerjakan setiap hariannya. Nah, maka disitulah kelebihan dari kitab Riyadhus Shalihin, karena di kitab Riyadhus Shalihin bab-babnya itu komplit, ya, meskipun sepertinya dominan adab, akhlak, tetapi sebenarnya juga komplit, fikih juga ada, akidah juga ada, di mana masing-masing bab itu selain nyuplik beberapa ayat, kemudian beberapa hadis dicantumkan. Nah, ini seakan, ya setidaknya bagi yang belum bisa membaca semua hadis, setidaknya perwakilannya dibaca, perwakilannya dipahami, yakni yang ada pada kitab Riyadhus Shalihin. Siapa yang menulis kitab Riyadhus Shalihin? Siapa? Imam An-Nawawi. Ya, kalau komplitnya, gelarnya sama kunyahnya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Siapa Pak tadi Pak? Muhyiddin itu gelarnya, dia yang menghidupkan agama. Kunyahnya Abu Zakaria, namanya Yahya. Bapaknya bin Syaraf. Lahir di Nawa, maka sebutannya An-Nawawi. Nawa itu desa di Damaskus, maka julukannya juga Ad-Dimashqi. Mazhab fikihnya Syafi'iyah, maka beliau juga disebut dengan Asy-Syafi'i, ya. Apa tadi? Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau seorang yang diberikan oleh Allah umurnya, meskipun secara banyaknya, lamanya itu tidak begitu berumur panjang di dunia. Beliau lahir tahun 631 Hijriah, wafat tahun 676 Hijriah. Berapa umurnya? 676 dikurangi 631. Berapa umurnya? 45 tahun. Umur Imam Nawawi 45 tahun. Beliau wafat di saat masih lebih muda daripada saya. Ya. Tapi karya-karya beliau luar biasa. Ya. Karya-karyanya sehingga menjadikan seakan beliau hari ini masih hidup dengan keberkahan umur beliau. Seakan hari ini masih mengajari kita di majelis-majelis ilmu. Ya. Maka ini juga buku yang paling banyak dibahas. Kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum kitab Riyadhus Shalihin ada buku yang lebih tipis lagi. Namanya apa tadi yang Mas sudah punya tadi? Hadis Arba'in. 42 hadis. Itu juga karya Imam Nawawi. Saking pentingnya itu hari ini aja jutaan kaum muslimin menghafal kitab hadis Arba'in. Jutaan. Cuman masalahnya kita termasuk jutaan itu enggak. Ya.
Jutaan ini rak lebu pemenang sing misalkan ratusan ya, jutaan Pak yang menghafal. Ya setidaknya nanti anak-anak kita mudah-mudahan menghafalnya. Ya, kita juga masih punya kesempatan, tapi selesaikan dulu PR-nya. Juz aman, rampung nanti menghafalkan kitab Riyadhus Shalihin juga nanti malah kurang prioritas. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, baik. Langsung saja saya akan mulai bab pertama, tapi saya ambilkan satu hadis dari bab pertama. Bab pertama ini berbicara tentang masalah niat, atau pasnya babul ikhlas wa ihdharun niyah fi jami'il ahwal wal aqwal wal af'al al barizah wal khufiyah. Bab tentang ikhlas dan pentingnya menghadirkan niat dalam segala kondisi, dalam segala perkataan, perbuatan, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi, yang zahir maupun yang batin. Ini pentingnya niat. Langsung nanti insyaallah tentang pembahasan masalah niat, sekalian kita masuk pada hadis. Saya ambil satu hadis, bukan innamal amalu binniyat karena sudah sangat populer, insyaallah sudah paham. Ada ini kaidah tentang baik dan buruk, kaidah tentang niat baik dan niat buruk. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Abbas. Wa an Abil Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala, innallaha kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dzalik. Wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala 'indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allah 'indahu hasanatin asra katabaha Allah asra hasanatin ila 700 dhifin ila atafin katsirah. Wa in hamma bisai'atin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa amilaha kataballahu sayyatan wahidatan. Muttafaqun alaih. Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Biasa dipanggil dengan Ibnu Abbas. Ya. Bapaknya namanya Abbas, anaknya juga Abbas. Jadi dia bapaknya Abbas ning ya anaknya Abbas. Paham ya, Pak? Jenenge sinten wau? Jenenge Abdullah, bapaknya jenenge Abbas, anaknya jenenge Abbas. Maka Abdul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, seorang sahabat yang di samping masalah hadis beliau urusan Quran jagonya. Khairu turjumanil Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Beliau didoakan Rasulullah di masa kecilnya. Ini pentingnya Pak Bu, mendoakan anak-anak kita. Apalagi orang tua itu punya senjata andalan, ya. Doa yang tidak akan ditolak, doa yang mustajab la syafihin, tidak diragukan lagi. Dakwatul walid, doa orang tua untuk anak. Ya. Maka jangan lupakan ketika panjenengan berada di waktu-waktu mustajabah, di sepertiga malam yang terakhir, ketika Anda berada di tempat-tempat yang mustajabah, di raudhah misalnya yang umrah, ya, atau di multazam ketika tawaf. Maka perbanyak doa juga untuk anak-anak kita. Kenapa? Panjenengan punya senjata andalan bagaimana menjadikan anak-anak Anda menjadi orang-orang hebat, menjadi anak-anak yang salih maupun salihah, yakni dengan doa-doa Anda. Nabi pernah mendoakan Abdullah bin Abbas, meskipun bukan anaknya, tapi dia ini anak pamannya Rasulullah, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, anaknya pamannya. Berarti apanya? Sama Rasulullah hubungannya apa? Ibnu Abbas. Sepupu meskipun jarak umurnya itu jauh. Ya. Didoakan Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pandaikan ia dalam ilmu agama dan ajarkan kepadanya ilmu ta'wil atau tafsir. Maka beliau orang yang ahli dalam menafsirkan Quran. Ya. Nah, di samping dalam masalah hadis, beliau juga banyak menyimpan hadis dari Rasulullah. Ya. Beliau ranking kelima dari banyaknya periwayatan hadis. Ranking pertama itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 5.374 hadis.
Ranking kedua itu Abdullah bin Umar 2830 hadis. Kemudian ranking ketiga itu namanya Anas bin Malik 2600 sekian. Ranking keempat adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ranking kelima itu adalah Abdullah bin Abbas 1660 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Nah, walaupun ketika beliau atau Rasulullah wafat, beliau masih kecil, masih berumur 10 tahun. Tapi pun begitu dia menyimpan hadis banyak berapa tadi? 1660 hadis. Ini menunjukkan kecerdasan dan kekuatan hafalan dari Abdullah bin Abbas. Di antaranya berkah dari doa Rasulullah. Ya. Maka baik Pak kalau panjenengan ngajak anak silaturahim ke orang yang ke teman Anda yang Anda tahu dia orang yang soleh, apalagi orang yang sangat menjaga makanannya, orang yang betul-betul warok ya. Warok itu maksudnya dia tidak makan kecuali yang halal saja. Ajak kepadanya, minta doanya, doakan anak saya. Ya. Ini penting juga bagi yang pengajian, ngajak anak, itu ketemu temannya, minta doakan. Supaya apa? Itu doa semakin banyak orang yang mendoakannya, insya Allah juga semakin baik. Ya. Nah, bagaimana juga tadi Ibnu Abbas didoakan Nabi, maka kemudian menjadi seorang penafsir Quran yang paling handal, sekaligus luar biasa. Beliau hadis pun juga ranking kelima dari sisi banyaknya. Nah, baik itu tentang Abdullah bin Abbas. Ya. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika meriwayatkan di Rabb-nya. Artinya ini hadis qudsi. Ya. Apa yang Allah firmankan dalam hadis qudsi? Ini Pak, kaidah yang pertama, kaidah umumnya, ini sangat penting sekali. Di mana Allah berfirman, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at." Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Dengan menggunakan alif lam, maknanya lil istighraq. Segala jenis kebaikan dicatat, segala jenis keburukan juga dicatat. Maka jangan macam-macam, Pak. Jangan meremehkan kebaikan, jangan pula meremehkan keburukan. Karena setiap kebaikan dicatat, setiap keburukan juga dicatat. Termasuk, mohon maaf, ya, yang kecil, yang besar, yang kita ketemu orang hanya sekali saja, itu juga dicatat, Pak. Kadang mohon maaf, orang merasa ketemu cuma sekali, akhirnya apa pikirannya? Ketemu pisan, dipisui, gitu ya, diusilin. Ya, rumah sana ketemu pisan. Tidak ada Pak istilah ketemu pisan. Sesuk akhirat ketemu meneh Pak. Apakah menjadi saksi kebaikan atau malah menjadi orang yang ngantri mengambil kebaikan kita? Kenapa? Karena kita telah mendoliminya. Hati-hati. Ya. Kadang gitu Pak ya, ketemu pisan, paling ya ketemu pisan. Gitu ya. Nah, padahal nanti juga akan ketemu lagi. Hati-hati. Kita berinteraksi itu masing-masing menjadi ujian. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atas birun. Sesungguhnya kami jadikan masing-masing kalian dengan sebagian yang lain sebagai ujian. Tinggal kalian bersabar atau tidak. Suami ujian istri, istri ujian suami, ya. Guru ujian murid, murid juga ujian bagi guru. Kadang guru pas menyampaikan murid tidur itu juga ujian itu, ya. Kemudian juga pas santri udah datang duluan, guru telat itu juga ujian bagi murid juga. Ya. Nah, semua itu ujian. Nah, sabar atau tidak, maka jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang nantinya menjadi pemberat timbangan buruk kita di akhirat. Semua kebaikan dicatat, semua keburukan dicatat. Makanya orang-orang yang berdosa besar itu tercengang. Mereka itu kaget, mereka ketakutan. Ya wailatana, ma li hadzal kitabi la yughadiru kabiratan wala saghiratan illa ahsaha. Kitab apakah ini? Dua celaka. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar kecuali semua tercatat di dalamnya. Semua ada catatannya, Pak. Ya. Maka jangan meremehkan perbuatan baik meskipun kecil. Jangan meremehkan dosa walaupun kecil. Kalau ada orang-orang yang menyesali waktunya berlalu tidak ada pahala. Ya.
Bayangkan Bapak Ibu seandainya ya, kita ini termasuk ashabul a'raf. Apa itu ashabul a'raf? Ashabul a'raf itu adalah orang yang pahalanya dan dosanya sama. Dia tidak masuk neraka, tapi juga belum bisa masuk surga. Kenapa? Dia berada di tempat yang disebut dengan a'raf, terletak antara surga dan neraka. Kalau dia lihat surga, pengen sekali segera masuk surga. Kalau dia lihat neraka, takut sekali kalau terjerumus ke neraka. Bayangkan kalau kita termasuk apa? Orang tersebut. Kira-kira apa yang kita bayangin, Pak? Wah, ngerti yo, gek nang dunya tambah subhanallah siji, wis nang swarga, Pak. Ya. Kok dhisik ya ora tak tambah subhanallah siji lho, Pak. Swidak tahun masa tambah subhanallah siji ra iso. Ya ora iso nek wis baca, Pak. Ya. Maka jangan remehkan apa ini kebaikan walaupun satu ucapan subhanallah. Wah, dhisik nganggur 2 detik kok ya ora tak nggo itu loh, ya. Nah, itu kalau seandainya ashabul a'raf kira-kira bayangannya kayak apa, Pak? Begitupun, wah, misalnya dulu saya tidak melakukan orang misuh, wis cukup gue mlebu swarga. Kadang misuh jadi timbangannya padha gitu. Nah, makanya selalu jaga kebaikan, jangan remehkan walaupun itu sepertinya sederhana, ya. Ada hal sederhana tapi kita ini bicara masalah niat, dengan niat yang benar maka bisa menjadi besar. Maka kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin tu'dimuhu niyyah. Betapa banyak amalan yang sederhana, gampang, ringan, tapi bisa menjadi besar karena niat yang benar. Wa rubba amalin kabirin tusghiru niyyah. Tapi ada amalan-amalan besar menjadi kecil nilainya, bahkan tidak berarti karena salah niat. Ya. Nabi pun contohkan dengan sudah sangat klimak, ya, di mana Nabi mencontohkan tentang ada 3 orang yang melakukan amalan paling hebat di dalam Islam. Orang yang berjihad. Siapa yang lebih hebat dalam mengorbankan fisik dan nyawanya selain mujahid fisabilillah? Yang kedua, orang yang dermawan. Siapa yang lebih baik amalnya berkaitan dengan harta daripada orang yang dermawan? Yang ketiga, qari alim. Suaranya bagus, dia juga apa? Mungkin hafal Quran, dia seorang alim. Ya. Siapa yang lebih baik daripada orang yang belajar Quran dan mengajarkannya? Ini masing-masing orang paling baik, amalannya paling susah. Ya. Berjihad ya angel ya, jadi kira gampang. Ya. Berjihad itu masya Allah, pengorbanannya luar biasa. Arab dermawan ya kudu butuh apa? Bondo. Ini biasanya juga kerjanya keras juga, kerja cerdas juga. Ya. Kemudian ketiga apa? Qari alim, ngapali Quran ya ora gampang, Pak. Ya. Untuk jadi seorang alim, wah, ya kudu sinau nahwu sharaf, sinau tafsir, sinau fikih, usul fikih dan sebagainya. Wakai. Tapi ternyata 3 orang ini di antara mereka itu bahkan masing-masingnya itu mereka di neraka. Kenapa? Karena semuanya niatannya salah. Ya. Ada di antaranya orang yang berjihad tapi niatnya apa? Supaya dikatakan sebagai pahlawan. Yang bersedekah supaya dikatakan dermawan. Yang dia hafal Quran, suaranya bagus supaya dikatakan qari. Mereka masuk neraka. Ya, ini amalnya besar, ya. Tak tertandingi itu. Masing-masing tak tertandingi di bidangnya. Tapi karena niatnya salah, tidak berarti amalnya, bahkan menjadi sebab dia masuk neraka. Yang diadili awal ma yuqda yaumal qiyamah. Ya, yang pertama kali dihakimi pada hari kiamat. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Nabi juga mencontohkan ada orang yang melakukan amal yang ringan. Bahkan kalau dilihat dari sisi cabang-cabang iman, itu cabang iman yang paling rendah. yakni imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Ada ranting ganggu di jalan, nek wong liwat kesempet dijupuk diinggirke. Ya. Ada orang yang menyingkirkan penghalang atau gangguan di jalan, dengan sebab itu Allah ampuni dosanya dan dia masukkan ke dalam surga. Ya. Coba bandingkan.
Kalau kita menyingkirkan dahan, ya, atau bukan dahan lah, ranting kecil Pak. Niku pengorbanannya seberapa Pak? Ya. Butuh belajar jurus nggak? Ya. Belajar pedang, belajar mana berkuda, nggak perlu Pak ya. Ya. Nggon nyingkirke ranting. Perlu sina bahasa Arab betul Pak? Wah ya nyingkirke ranting kita sina bahasa Arab sih. Perlu nggak? Nahu sorab, ya. Balaghah apa mana? Ya. Nggak perlu. Ya. Perlu apa ini menghafal Quran enggak? Untuk ini loh ya, bulan ini enggak perlu. Ya. Apalagi tadi. Butuh ragat piro, Pak? Nyingkir ke ranting. Ngetokne duit piro, Pak? Itu gampang banget disampar sikile sah gitu loh. Ya. Amal yang ringan, tapi ketika niatnya benar, maka hasilnya juga besar. Nah, cuman terus jangan salah tompo ya wis nek anu tak bendina apa nyingkirke anu wae ya pang-pang sing do apa ngalangi sing nggunang dalan engko nek wis resik tak kae ini meneh ya dipasangi meneh singkirke dhewe pasangi meneh singkirke dhewe. Nah, bukan itu maksudnya ya. Ya kalau kita kemudian ngambil amal-amal ya udah yang ringan-ringan terus ya. Masalahnya udah ringan belum tentu diterima juga ya. Udah amalnya ringan enggak ikhlas lagi. Ringan enggak ikhlas. Nah, ya kita dipacu bagaimana kita mengamalkan amal-amal terbaik ya karena tujuan kita hidup ini diciptakan oleh Allah alladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala supaya kita tuh apa melakukan amal terbaik. Tapi dengan niat ini ya pengaruhnya sangat luar biasa. Makanya jangan meremehkan kebaikan dan keburukan. Semua akan tercatat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal baik dicatat ya. Dan nanti akan dilihat, dibaca sendiri. Amal buruk juga seperti itu. Nah, ketika Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Innallaha katabal hasanat was sayyi'at." Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan. Dijelaskan detailnya. Bagaimana kaidah kebaikan dan keburukan? Apa saja yang diberi pahala kebaikan, apa saja yang dianggap dosa keburukan. Ada 4 kaidah ini, Bapak Ibu harus menghafalnya. Ya paling tidak harus paham. Ya. Kaidah yang pertama, seperti yang dijelaskan dalam hadis ini, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang memiliki niat untuk mengerjakan kebaikan lalu dia tidak mengerjakannya, maka dia mendapatkan satu pahala yang sempurna. Apa keadaannya ya Pak? Saya ulangi ya. Apa keadaannya? Niat baik mendapatkan apa? Satu kebaikan walaupun dia tidak mengerjakannya. Nah, mari kita bahas. Man hamma. Alham itu apa? Alham itu adalah al-azmu, ya. Orang yang punya tekad. Al-azmu ya, alal fi'l. Punya tekad untuk melakukan sesuatu. Ya, itu alham, ya. Man hamma artinya orang punya tekad nanti akan mengerjakan sesuatu. Ya, punya tekad yang bulat mau mengerjakan sesuatu. Qadarullah dia tidak mengerjakan, maka dia sudah mendapatkan pahala sempurna, Pak. Misalnya, sebelum tidur panjenengan punya niatan. Engko bengi ada niatan mau sholat tahajud 11 rakaat sak jam misalnya. Ya. Qadarullah ternyata tangi-tangi wis azan subuh. Ya. Pun niku jenengan pun untuk ganjaran. Ya. Pahalanya berapa? Sholat tahajud berapa rakaat? 11 rakaat berapa lama? 1 jam. Ada jarang-jarang bisa sak jam, Pak. Tapi niat apa? Dapat pahala satu kebaikan sempurna. Kenapa ada kalimat apa? Hasanatan kamilah, satu pahala kebaikan sempurna supaya orang tidak ragu. Mungkin ada yang punya keraguan begini, aku lagi niat tok gek ganjarannya separuh. Orang ganjarannya sempurna, hasanatan kamilah. Ya. Tapi ingat, alham. Apa alham? Alham tadi apa? Al-azmu alal fi'li. Ada tekad yang kuat untuk akan mengerjakan. Ya.
Jadi misalnya udah katanya niat gue harus tangi bengi sholat tahajud 11 rakaat sak jam ya. Jam telu tangi. Kudune wis pas to nggih. Lah kok malah mikir, aku mau wis niat wis ganjaran tak etok turu wae. Lah kok etok turu sing mbok hapus iki sapa ya? Kamu niatnya tadi kepada siapa? Lah sama Allah kok etok turu ya. Ini jenenge ra kajat ya kowe nggih ya. Kalau ada alham, ada memang punya tekad ya dia akan bangun. Walaupun di antara ulama ada yang mengatakan pula bahwa dia tetap mendapat pahala kalau pas niatnya tadi, pas niatnya kaya-kaya gitu loh, kaya-kaya. Niatnya ya mantep tenan. Qadarullah pas tangi awake rada ora penak atau gimana itu ya. Qadarullah tertidur lagi. Itu ada pula yang mengatakan tetap mendapatkan satu pahala yang sempurna. Kenapa? Nah, ada dijelaskan oleh At-Tufi rahimahullah. Beliau mengatakan innama kutibatil hasanatu li mujarratil iradah li anna iradatul khair sababun ilal amal. Ini alasan yang pertama. Ya. Hanya sekedar niat yang baik kenapa dapat pahala? Karena niat yang baik itu menjadi sebab seseorang melakukan kebaikan. Ya. Jalan menuju kebaikan itu juga kebaikan. Ya. Ini satu. Alasan yang kedua, wa iradatul khair. Niat apik, kuwi ya apik gitu. Niat baik itu adalah kebaikan, paham ya? Karena kebaikan maka mendapatkan pahala sesuai yang diniatkan. Yang ketiga alasan beliau ya, atau penjelasan beliau li anna iradatul khair min amalil qalbi. Karena niatan baik, keinginan hati itu termasuk amalan hati. Amalan perbuatannya dengan fisiknya, amalan hatinya dengan apa? Niat untuk kebaikan tadi. Itu kenapa orang yang baru punya niat berbuat baik, maka dia mendapatkan apa? Kebaikan. Wah, nek ngono diniati apik terus. Iya bener. Ya kudune bareng ngaji iki maksudnya ngono. Orang kalau niatnya apik terus, Masya Allah, nang pikiran ya apik terus. Nang pikiran ya apik terus. Ya, maka iya. Makanya judul di bab ini babul ikhlas wa ihdharun niyah. Bab ikhlas pentingnya menghadirkan niat dalam segala keadaan. Maka kalau orang itu meniatkan kebaikan dalam setiap keadaan, ya, maka selalunya dia mendapat kebaikan. Ya. Bahkan dengan niat yang baik, kebiasaan itu yang orang-orang juga melakukannya, orang-orang tidak mendapat pahala, dia bisa mendapat pahala. Contoh, tidur. Ya. Tidur itu bagi orang yang berilmu, yang mengilmu tentang niat, bisa menjadi pahala. Di antara ulama dulu mengatakan kami menjadikan tidur kami sebagaimana sholat kami. Sebagaimana sholat kami mengharap pahala Allah, tidur pun juga seperti itu. Nah, kenapa? Karena tidurnya diniatkan untuk istirahat, supaya nanti punya tenaga, kekuatan untuk menjalankan ketaatan. Ya. Apalagi diikuti dengan dia menjalankan sunnah Rasulullah sebelum tidur, ketika bangun tidur. Ya. Maka semakin sempurna. Jadi tidurnya itu menjadi ibadah. Bayangke Pak, nek turune ora nilai ibadah awake dhewe boros lho Pak umure Pak. Sare jenengan sedinten pinten jam? 7 sampai 8 ya. Jadi rata-rata dari anak-anak sampai usia tua itu 8 jam. 8 jam itu sepertiga hari. Nek umure 1 tahun berarti wis tau sare pinten tahun? Pinten? 20 tahun. Sepertiga dari 60, 20 tahun. Ya, keras mboten Pak? Sing pun yuswa 1 tahun. Pun tahu sare 20 tahun keras mboten? Kuwi nek ora dihitung ibadah, wah jane man tenan. Itu seperti apa Pak? Yang pernah saya sampaikan di sini ya. Es yang mencair, umur seperti es yang mencair. Ya. Cuman mencairnya kepayan apa mboten? Kita ini seperti pedagang es batu, ya. Pedagang es batu ketika keliling sambil menawarkan dagangannya dulu mengatakan begini, irhamu man yadumu ra'su mali. Tolong kasihanilah pedagang yang dagangannya terus mencair. Ya. Mbok ndang tukonono iki es batuku. Ya. Es batu ki dodolan es batu, payu ra payu tetep entek. Kenapa? Batu
es batu ya. Itu benda yang bisa cair. Ya, walaupun sekarang banyak lagi itu benda-benda yang bisa cair yang lain. Ada sertifikat, ada BPKB, ada yang 5 menit cair ya. Nah, hadirin, sama umur kita itu mencair terus. Ya. Kalau kita tidak gunakan habis, digunakan juga habis. Cuman habisnya ada nilai enggak? 20 tahun turu tok. Dia enggak ngerti bagaimana cara menjadikan tidurnya menjadi ibadah. Ya. Maka muspro itu, orang kepayon, esnya enggak kepayon. Maka belum tentu balik modal. Ya. Nah, ini pentingnya menghadirkan niat. Satu tadi kaidahnya Pak ya, siapa yang punya niat baik, tidak mengerjakan, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna satu. Kaidah yang kedua, wa man hamma biha fa'amilaha katabahallahu asyra hasanatin ila sab'ati mi'ah di'fin ila ad'afin katsirah. Kaidah kedua, siapa yang meniatkan kebaikan lalu mengerjakannya, maka baginya 10 pahala kebaikan. 10 pahala kebaikan. Dilipatkan lagi sampai 700 kali, bahkan sampai kelipatan yang banyak. Nah, kita ini apa mau? Mau niat ning ora nindakake. Entuk ganjaran pinten? 1. Niki niat nindakake. Entuk ganjaran 10 tekan 700 malah punjul. Berarti pilih pundi? Pilih niat tok napa ditindakake? Ya pilih ditindakake. Nggih. Jadi nek misale niat, pas niat mengko salat bengi, wis entuk ganjaran 1. Alhamdulillah malamnya bangun mengerjakan seperti yang dia niatkan. Dilipatkan berapa kali? 10 sampai 700 kali lipat. Niat nanti baca Al-Qur'an. Ya, niat baca Al-Qur'an. Habis subuh bisa membaca Quran. Ketika itu mendapatkan berapa pahala? Pas niat mendapatkan 1. Ya. Kemudian besok habis subuh baca betulan. Berapa pahalanya? Maka pahalanya bagi yang qara'a. Man qara'a harfan min kitabillah falau hasanah wal hasanat bi asri amsalihha. Siapa membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, baginya 1 kebaikan dilipatkan 10 kali. La aqulu alif lam mim harf. Saya kata Nabi tidak mengatakan alif lam 1 huruf. Akan tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim berapa huruf, Pak? 3. Dilipatkan 10 kali 30 kebaikan. Iku nek sing diwaca alif lam mim, sadaqallahul adzim. Lagi alif lam mim ya. Nah, itu dapat 30 kebaikan. Ya. Kalau bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? 19. Ping 10 190 kebaikan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa huruf? Akeh. Ya. Belum dihitung langsung akeh. Pira, Pak? Swidak punjul. Turun menu ae. Cintane pira niku wis swidak punjul ya. Mau punjule 10 apa punjul ya. Nah, kula yo ngitung ya. Ini patah 10 kali, apalagi qul huwallahu ahad itu sulusul Quran, sepertiga Al-Qur'an. Ini apa ya terus, wah nek ngono rasa perlu ngatamke Quran, diwaca wae kulhu ping 3. Khatam enggak? Khatam kulhu. Bukan khatam Quran. Ya. Khatam kulhu ping 3 jenenge. Iya, Al-Ikhlas sepertiga Al-Qur'an, bukan berarti dibaca 3 kali khatam Quran. Panjenengan punya motor terdiri dari 3 bagian, 2 roda, 1 rangka, 1 mesin. Panjenengan punya 2 roda, itu punya sepertiga motor. Nggih ta nggih? Saiki nek jenengan ndek roda 6. 2 roda dikalikan 3 jadi motor atau jadi roda juga? Jadi roda 6, Pak. Durung di motor, ya. Satuannya beda, Pak. Jadi makanya Al-Ikhlas tidak bisa menggantikan Al-Fatihah dalam salat, ya. Jadi kalau mau mengkhatamkan ya seluruhnya. Nah, hadirin, jadi orang punya niat baik, kemudian apa? Mengerjakannya, pahalanya 10 kali lipat. Ya, sampai 700 kali lipat. Tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Yang dikerjakan benar-benar kebaikan. Bukan sekedar persepsi dia kebaikan, tapi ternyata bukan kebaikan. Dulu sebab ada
salah seorang di zaman Abu Hanifah rahimahullah. Dia pernah mendapati ada orang yang dia kenal itu dia itu boy untuk inspirasi sokong ndi gitu ya. Dia berada di pasar, melewati pasar, mencurigakan. Abu Hanifah ngikutin dari belakang. Lah kok kelihatan ternyata dia itu ngutil apel. Ngutil ngono. Nyolong mesti ciluru jadi ngutil ya. Sak bronjong ngerampok ngono ya. Ngutil. Terus dia apa? Dilebokne sak ya. Di tempat sakunya Abu Hanifah penasaran, iki bocah iki keluar apa pengen banget itu loh. Tapi ternyata dia keluar dari pasar, apel tadi diberikan kepada orang lain. Bukan dia makan, dikasihkan orang lain. Dikejar sama Abu Hanifah. Apa tadi yang saya lihat? Sampean mau mutil loh. Ketok loh ya. Nah, terus tak kira sampean keluar atau mungkin pengen banget, tapi ternyata Anda berikan pada orang lain. Itu apa maksudnya? Apa dia bilang? Saya sedang berjual beli kepada Allah. Dengan kata lain, kalau lebih golek ganjaran. Ya. Kok esa golek ganjaran? Nah, ketika saya mencuri, orang melakukan dosa itu dosanya mung siji tok. Nggih ta nggih? Nyolong siji dosane siji. Ketika saya sedekahkan, ganjarannya piro, Pak? 10 nganti 700. Tak hitung paling sithik wae lah 10. Aku wis bati. Bati piro? Bati 9, ya. Orang modale colongan, ya. Kayak ngono kuwi dianggap kebaikan, ya. Angka Abu Hanifah bilang, dihitung meneh Mas, coba Mas, hitunganmu keliru gitu. Kalkulator rusak ya. Ya. Kamu melakukan dosa 1 iya. Terus saya sedekah. Ganjarannya piro? 10. Apa iya? Kamu yakin itu diterima oleh Allah? Syarat dan ketentuan berlaku. Barang apa yang diinfakkan yang diterima oleh Allah, maka beliau bacakan hadis yang ke-10 dari hadis Arba'in Nawawi. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Masa sedekah kok barang colongan ya. Untuk Allah kok colongan, kasih yang terbaik. Ya. Nah, jadi syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Kaidah pertama apa tadi, Pak? Niat baik tidak mengerjakan ganjarannya siji. Nomor loro, niat apik nindakke ganjarannya pinten? 10 nanti 700 malah iso punjul. Sekarang yang ketiga. Ya. Kaidah yang ketiga. Niki rampung pengajian kudu apal. Ya. Ora apal kuwalak-walik nggih. Jeneng kuwalak-walik engko ngamali kuwalak-walik nggih. Nah, yang ketiga. Ya. Waman hamma bisai'atin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang punya niat buruk lalu dia tidak mengerjakannya, maka baginya satu kebaikan yang sempurna. Ojo nganti kleru lho, Pak. Ojo nganti kleru, ya. Nomor siji mau niat apa? Ora nindakake, ganjarane siji. Nomor loro niat apa? Nindakake, ganjarane 10 muncul. Saiki niat elek ra nindakake. Napa? Niat elek ra nindakake, ganjarane siji. Lho ngono ya. Nggih. Nah ngono niat elek terus ae. Lho kose. Kose, nggih. Kudu dikenake niki. Orang punya niat buruk. Dia tidak mengerjakannya. Kenapa dia mendapat pahala satu kebaikan yang sempurna? Li'annahu taraka li ajlillah. Ya. Li'annahu tarakal maksiyah, karena dia meninggalkan maksiat. Ya. Dia punya niat buruk. Oh, itu maksiat, tak tinggalkan. Itu ganjaran apa? Apa definisi haram? Haram adalah sesuatu yang kalau dilaksanakan mendapatkan dosa. Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Maka orang yang meninggalkan dosa itu mendapatkan pahala kebaikan yang sempurna. Ya. Nah, ngono apa niat elek terus? Ya. Ini jangan kemudian niat eleknya yang diambil, tapi meninggalkan keburukan. Ya. Jadi pahalanya terletak pada meninggalkan keburukan. Ya. Maka
Ketika seseorang itu terlintas pengen mengatakan sesuatu yang buruk, punya niatan melakukan suatu keburukan dan ingat, maka dia tinggalkan, dia mendapat pahala apa? Kebaikan yang sempurna. Pripun? Kurang murah pripun Allah itu. Ya. Sampai wong niat elek ketika dia tidak mengerjakannya, untuk ganjaran. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini ndang tak susulke ben ra keliru tompo. Ya. Yang keempat, arep nambahi kudu dibaleni meneh soalé. Kan ora keliru meneh, ya. Siji wae apa, Pak? Niat apik ora nindakake. Ganjarane siji. Nomor loro, niat apik nindakake. Ganjarane 10 muncul. Terus nomor telu, niat elek ora nindakake, ganjarane siji. Sekarang kira-kira nomor papat apa? Wa man hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah. Siapa yang punya niat buruk kemudian dia mengerjakannya, maka dia mendapatkan satu dosa. Jadi niat elek nindakake entuk dosa siji. Berarti ketika seseorang dia punya niat buruk, pas niat buruk ini belum ada konsekuensinya. Nah, orang punya niat buruk kan kemungkinan loro, Pak. Ditindakke apa ora ditindakke? Gitu nggih. Nek ora ditindakke, pripun? Entuk siji ganjaran. Nek ditindakke, ya entuk siji. Ning dosa. Pilih apa nih, Pak? Ya. Pilih niat apik, misalnya posisi 2 ini udah terlanjur niat buruk, ya. Kalau pengen cari pahala, tinggalkan. Ya, sehingga kita mendapat pahala meninggalkan yang dosa. Ya. Tapi selagi kita tidak mengerjakan, kita mendapatkan satu pahala. Tapi kalau mengerjakan satu dosa. Mungkin ada yang bertanya-tanya tentang hadis ini dikaitkan dengan hadis yang lain. Hadis yang lain ada menyebutkan begini. Idza iltaqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau ada 2 orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya, kemudian berperang, fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh di neraka semuanya. Masih paham, Pak nggih? Wong loro kono nggo pedang, ini pedang, ketemu klontang-klontang sing siji mati, ya. Fal qatil wal maqtul finnar, sing mateni nang neraka, sing dipateni ya nang neraka. Maka Rasulullah ditanya, "Hadzal qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul?" Kalau yang membunuh kami jelas ya Rasulullah, wis genah. Ya. Fama balul maqtul, gimana yang dengan terbunuh ini? Kenapa dia juga masuk neraka? Karena dia ada keinginan juga untuk membunuh saudaranya. Ya. Dia ingin membunuh juga. Maka dia bukan sekedar niat, tapi sudah mengerjakannya, sudah melakukan. Ya. Bukti melakukan apa? Wis gawa ke omah. Terus kluntang-kluntang, ning kalah gitu loh. Nah, dan kalah tetap dia itu melakukan. Wong sudah berbuat kok. Nah, itu maksudnya. Nah, orang kalau melakukan dosa, niat buruk, belum melakukan, katanya kalau belum melakukan kan belum berkonsekuensi, ya. Kalau tidak melakukan berarti mendapat satu pahala, ya. Tapi bagaimana dengan hadis yang menyebutkan ad-dunya li arba'ah, dunia itu ada untuk 4 orang. Satu orang yang oleh Allah diberi ilmu dan diberi harta, maka dia menggunakan harta sesuai dengan ilmunya. Ini orang terbaik. Yang kedua, ada orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Dua ilmu ning randi bondo. Lalu dia mengatakan, kalau saya punya harta seperti si fulan, saya akan beramal bersedekah seperti si fulan. Ya. Fahuma fi ajrin sawa. Keduanya mendapatkan pahala yang sama. Orang ketiga punya harta, tidak punya ilmu. Dia menghambur-hamburkan hartanya tanpa ilmu. Ya. Dipakai untuk maksiat, dipakai untuk mabuk-mabukan dan sebagainya. Ini orang ketiga. Orang keempat, dia tidak punya ilmu, tidak punya harta. Lalu dia mengatakan,
kalau saya punya harta seperti si fulan, saya akan mabuk-mabukan, saya akan berbuat bersenang-senang seperti si fulan. Maka fahuma fi wizrin sawa. Orang ketiga dan keempat ini dosanya sama. Ya. Niki Pak, sing apa? Nomor papan niku wau, ora melu foya-foya. Ya. Ning dosanya padha karo sing foya-foya. Sebabnya apa, Pak? Sebabnya apa? Niat. Loh, niat kok kok dosa, Pak? Sebabnya apa? Dia niat kemudian berbuat. Berbuatin apa? Berbuatnya dengan ucapan tadi. Paham ya? Misalnya meneng tak durung itu dosa. Cuma dia mengatakan, aku nek misalnya kayak si fulan, bakal apa? Ya nindake kayak si fulan. Nah, niat kemudian apa? Mengerjakannya. Meskipun mengerjakannya itu berbeda dengan apa yang dia lihat. Yakni ucapan dia itu juga dinilai sebagai sebuah perbuatan. Nah, ala kuliah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini merupakan kemurahan dari Allah. Di mana untuk mendapatkan pahala itu gampang banget. Untuk melakukan dosa ternyata ini melalui tahapan-tahapan baru dicatat sebagai dosa. Ya. Ning ewon dene ngono kok ya ana sing iji akeh dosane lho. Ya. Niku nek wong ora kebangetan ya ora, ya. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, cilakane wong cilaka iku, celakanya orang celaka adalah orang yang satuannya lebih banyak daripada kelipatannya. Yang dihitung satuan apa? Dosa. Yang dihitung kelipatan pahala. Lah kok isih akeh dosane iki lho. Ya. Nek ora kebangetan lho. Ya. Makanya kita ya perlu banyak-banyak istighfar, Pak. Belum lagi kalau kita bahas lagi tentang seberapa kemurahan Allah SWT ya untuk orang-orang yang pernah berdosa. Sing wis nindakake dosa men, ya, sing wis nindakake dosa, iku masih ada kesempatan menghapusnya. Ya. Nah, kalau mau dilanjut lagi Pak ya, ngantuk dong. Dilanjutkan dila apa? Ampun nih, papan niku pun apa dereng? Dibaleni. Siji, ringkes mawon. Niat ape ora nindakake ganjaran siji. Loro, niat ape nindakake ganjaran sebelum muncul. Terus, nomor telu, niat elek ora nindakake ganjaran siji. Terus, niat elek nindakake dosa pinten? Dosa siji. Niki paten apa iso hilang, Pak? Masih bisa dihilangkan. Ya. Bukan sekedar dihilangkan, malah iso entuk ganjaran. Ya. Wis bacut nindakake dosa, ijik iso dosane mau dadi ganjaran. Maksudnya piye niku, Pak? Ya. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang ya. Apa masih penasaran? Ini rampungnya jam pinten kudune? Ulama lali mulai jam pinten? Berarti bisa dilihat sedikit mawon ya. Sedikit ya. Supaya enggak penasaran. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sebagaimana kemurahan Allah dalam menetapkan pahala maupun dosa, Allah juga memberikan kemurahan dalam hal mengampuni dosa. Ya. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Ya. Wes tindake dosa, ya. Dia sudah mengerjakan, tapi ketika dia bertaubat, maka dosanya hilang. Mandek, ya. Jadi misalnya dia Dia pernah ngapusi atau pernah nyolong ya. Pernah nyolong lalu dia berhenti. Harap berhenti loh ya. Nah, istighfar, berhenti, ya, nyesal, tekad, ya, tidak akan ulangi. Ini nek istighfar ning ora mandek ya jenenge ya urung tobat, ya. Kaya nyolong gulinggis panjang jalan istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nek ora balik nyongkel jejeglek Allahu Akbar, ya. Delok laptop, handphone. Masya Allah, tabarakar rahman, ya. Kita napa niki wong ngaji tenan ya.
kok ngaji kok nyolongan ya. Nah, nanti saking banyaknya itu hartanya itu dimasukkan ke tas ya, kayak wong tasbih ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Idal alhamdulillah ya. Binikmati hitatimus sholihat. Oh, ngaji banget ya. Nah, itu bukan orang yang bertaubat, walaupun bukan pula orang yang berzikir, walaupun ucapannya ucapan zikir ya. Dengan taubat dia berhenti dari dosa, taubat menyesal, dosanya hilang. Ya, tidak hanya hilang, Pak. Nek pengen dhewe dosane kuwi berubah dadi ganjaran, ijesa, Pak. Masih bisa. Jadi tumindak dosane itu ganjaran. Bisa, Pak. Ya. Bagaimana caranya? Sing maune seneng nyolong saiki dadi seneng sedekah. Itu kebalikannya. Jadi menggantikan keburukan dengan kebaikan. Maka dosa keburukan yang dulu berubah menjadi kebaikan. Ya, dengan syarat apa? Tambahan menggantikan keburukan dengan kebaikan. Dalilnya adalah firman Allah Taala, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat." Kecuali orang yang bertaubat, dia beriman, kemudian beramal dengan amal yang saleh. Mereka itulah orang yang apa? Dosa-dosa mereka, keburukan mereka digantikan dengan kebaikan. Ya. Nah, makanya ini kemurahan dari Allah. Jangan kemudian kita maghrur, tapi justru malah kita bersyukur. Sebersyukurnya seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam yang dia pernah hidup di masa jahiliyah 60 tahun. Dia pernah memerdekakan budak 100 orang, pernah bersedekah 100 ekor unta di masa jahiliyah. Maka dengan kaidah tadi kemudian beliau ya di masa Islam juga diberi oleh Allah umur 60 tahun. 60 tambah 60 umurnya berapa? 120 tahun. Di masa Islamnya dia juga memerdekakan budak sebanyak 100 orang. Berinfak juga sebanyak 100 ekor unta. Amal kebaikan yang pernah dikerjakan di masa jahiliyah dia kerjakan juga di masa Islam. Keburukan di masa jahiliyah digantikan di masa Islam dengan kebaikan. Ini yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam ya, sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kaidah mumpung masih hafal, nanti kalau ditambahin lagi biar enggak ketumpuk-tumpuk ya. Tapi mungkin ada sedikit waktu kalau